Baik, para pemirsa CTV yang bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi kita di Ustaz Menjawab. Dan tadi kita sudah menyebutkan dua faktor penting yang menyebabkan satu-satu bangsa menjadi bangsa yang dikalahkan oleh bangsa-bangsa yang lain. Dan kita juga menyebutkan satu hadis Rasulullah Muhammad SAW riwayat Imam Ahmad yang menceritakan bagaimana kondisi umat Islam ya, di akhir zaman, bahwa umat Islam di akhir zaman itu bagaikan buih di atas air yang mengalir. Dan penyebab umat Islam kondisinya seperti itu adalah karena umat Islam sudah terjangkit penyakit wahal, yaitu cinta dunia dan takut mati. Berbeda dengan sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad SAW yang digambarkan di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan sebelum turunnya Al-Quran, sahabat-sahabat Nabi itu telah disebutkan sifat-sifat mereka itu dalam kitab Taurat dan Injil, seperti yang kemudian dibuktikan dalam surah Al-Fatah ayat 29. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja syata'ahu فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Inilah gambaran sifat sahabat Rasulullah Muhammad SAW yang disebutkan dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Jadi Allah membuktikan dalam surah Al-Fatah ayat 29 ini bahwa sahabat Rasulullah itu adalah mereka-mereka yang rukuk dan sujud mengharapkan keridhaan Allah. Itu tersebut dalam kitab Taurat ya. Dan kitab Injil, sahabat Rasulullah itu bagaikan zara'in, bagaikan tanaman yang mengeluarkan tunas. Tunas itu semakin membesar, kemudian tegak di atas batangnya ya. Yu'jibu zurra'a, bahwa tanaman itu mengagumkan penanam-penanamnya. Inilah kondisi umat Islam di zaman Nabi SAW, bahwa kondisi umat Islam itu dikagumi oleh sesama umat Islam. Liyaghiba bihimul kuffar. Tetapi kehadiran umat Islam di zaman itu menakutkan bagi orang-orang kafir ya. Tentu bukan kemudian mengancam orang-orang kafir, tidak. Karena Nabi mengajar kita supaya bersifat aman, kasih sayang kepada yang lain. Beliau mengumpamakan umat Islam itu bagaikan bangunan yang saling menguatkan sesama mereka. Beliau mengumpamakan umat Islam itu bagaikan lebah ya. In akalat thayyibah wa in akhrajat thayyibah. Apabila makan yang baik, apabila mengeluarkan yang baik, apabila hinggap di atas pohon yang hampir patah, maka umat Islam akan menguatkan batang itu tidak sampai mematahkannya. Dan beliau juga menyebut bahwasanya umat Islam itu tidak mencari musuh. Nabi SAW bersabda, "La tatamannaw liqa'al 'adu, fa idza laqitumuhum fasbiru, wa'lamu anna al-jannata tahta dhilalis suyuf." Nabi menyebutkan, "La tatamannaw liqa'al 'adu." Janganlah kalian bercita-cita bertemu dengan musuh. Fa idza laqitumuhum fasbiru. Tapi kalau nanti kalian bertemu dengan musuh, maka bertahanlah kalian. Wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf. Ketahuilah bahwa surga itu di bawah kilatan pedang. Nah, jadi para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat Islam tidak mencari musuh dengan umat-umat yang lain. Tapi kalau umat Islam diperangi, maka umat Islam itu akan bangkit mempertahankan dirinya. Nah, para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah, tadi kita menyebutkan dua faktor penting yang membuat sebuah bangsa itu menjadi bangsa yang bisa dikalahkan oleh bangsa-bangsa yang lain, bahkan bisa dikuasai. Akhirnya bangsa itu tidak lagi berdaya melawan penguasaan itu. Adalah pertama, kejumudan kebanyakan tokoh-tokoh agama. Mereka menolak perubahan, mereka menolak
pembaharuan dari ulama ul kaun wal ijtima, ya, ilmuwan-ilmuwan alam dan sosial, bahkan menuduh ilmuwan-ilmuwan itu kafir, menuduh ilmuwan-ilmuwan itu fasik, membolehkan menghalalkan darah mereka dan seterusnya. Sebab yang kedua adalah istibdadur ru'asa wa arbabin nufuz wa zulmil hukam wa ittihaduhum ma yuridu ayan hadha bil ummati min darakati safalah wa huwa al jahli wa akhadid al khumul ila mustawa al fadilah wal ilmi wat tanabbuh. Sebab yang kedua, ini beliau hanya menyebutkan yang dominan saja, ada sebab-sebab yang lain tapi beliau tidak sebutkan dalam kitab ini. Beliau katakan hunaka asbabun ukhar la yasa'ul maqamu dzikraha. Ada sebab-sebab yang lain yang tidak mungkin disebut di kitab ini. Beliau katakan begitu seperti itu. Tapi sebab utama beliau sudah sebutkan. Pertama adalah tokoh-tokoh agamanya jumud, tokoh-tokoh agamanya tidak mau membawa perubahan di tengah-tengah masyarakat, hanya mempertahankan tradisi dan seterusnya. Sebab yang kedua adalah para pemimpin-pemimpin di bangsa itu telah diktator, ya, telah otoriter, ya. Kemudian para hakim-hakim juga telah zalim. Kemudian mereka itu melawan orang-orang yang ingin membangkitkan bangsanya. Yuridu ayyan hadha. Ayyan hadha itu nahdah, membangkitkan, ya. Mereka itu memusuhi, melawan orang-orang yang menginginkan kebangkitan bangsanya, min darakatis safalah, ya, dan seterusnya, dari keterlalapan. Jadi yang terlelap teruslah, dari kelalaian. Nah, ini kita ini lagi dalam ancaman bangsa-bangsa yang lain. Nah, datanglah orang-orang yang ingin membawa perubahan bagi masyarakatnya. Mereka menceritakan bagaimana bangsa ini di berapa puluh tahun yang akan datang kalau bangsa ini terus-menerus didikte oleh bangsa-bangsa yang lain. Nah, tetapi ternyata para pemimpin itu mencegah bangkitnya bangsa itu, ya. Bahkan para penyeru-penyeru kebangkitan itu kemudian dimusuhi, dipenjara dan seterusnya. Jadi para masyayikh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi apa yang beliau sebutkan ini senantiasa survive, ya, senantiasa ada dalam bangsa-bangsa yang ada di saat ini. Jadi apabila sebuah bangsa memiliki sifat-sifat seperti yang beliau sebutkan ini, tokoh-tokoh agamanya jumud, kemudian pemimpinnya istibdad. Istibdad itu artinya diktator atau otoriter, maka bangsa itu bisa dikalahkan oleh bangsa-bangsa yang lain. Inilah yang kekhawatiran kita semua para pemirsa CTV yang bukan Allah. Maka peran-peran pemuda ini harus jelas, ya, ketika melihat bangsa ini dalam keadaan seperti sekarang ini, ya, maka pemuda itu harus bangkit. Bahwa contoh-contoh kebangkitan pemuda sudah disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, ya, mengenai kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengatakan kepada masyarakat yang menyembah berhala, ya, innahum fityatun, diceritakan oleh masyarakat itu, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kemudian juga diceritakan melalui surah Al-Kahfi ayat 60, ya. Nabi Musa alaihissalam berkata kepada anak muda, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Dan ingatlah ketika Nabi Musa alaihissalam berkata kepada anak mudanya, la abrahu, saya tidak akan pernah berhenti berjalan, hatta ablugha majma'al bahrain, sehingga saya sampai di tempat bertemunya dua buah lautan. Itulah tujuannya Nabi Musa alaihissalam, bahwa sebelum sampai ke tempat tujuan, Nabi Musa alaihissalam tidak akan pernah berhenti. La abrahu hatta ablugha majma'al bahrain, saya tidak akan pernah berhenti sampai saya bertemu tempat sampai di tempat pertemuan dua buah laut, au amdi huquba, atau saya akan berjalan sampai bertahun-tahun lamanya. Kalau tidak menjumpai tempat tersebut, saya akan terus berjalan bertahun-tahun. Ini sebuah tekad luar biasa dari Nabi Ulul Azmi, Nabi Musa alaihissalam. Dan tekad ini kemudian diteruskan oleh anak muda tadi yang bernama Yusha bin Nun. Jadi sepeninggal Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel dipimpin oleh anak muda didikan dari Nabi Musa alaihissalam tadi, yaitu Yusha bin Nun. Dan pada saat Bani Israel masih dipimpin oleh Yusha bin Nun, Bani Israel itu masih punya kitab Taurat yang asli seperti yang mereka terima dari Nabi Musa alaihissalam. Belum ada perubahan-perubahan terhadap kitab suci mereka.
kitab suci mereka itu masih terjaga. Tapi pada saat kader berikutnya tidak ada lagi. Pada saat Yusha bin Nun itu sudah tidak ada lagi. Maka mulailah tokoh-tokoh agama itu merubah kitab-kitab suci. Ya, maka disebut dalam Al-Quranul Karim kisah tokoh-tokoh agama yang telah merubah kitab suci itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i. Ini antara ayatnya bahwa tokoh-tokoh agama itu telah melakukan tahrif, telah melakukan distorsi terhadap kata-kata yang ada di dalam kitab Taurat itu, sehingga tidak sebagaimana mestinya. Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah sebutkan wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Nah, sebelum itu disebutkan fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim. Celakalah orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka. Dan ini tidak lagi kitab Taurat yang asli, sehingga berubah namanya menjadi kitab Talmud. Nah, yang dipegang oleh orang Yahudi hari ini bukan kitab Taurat seperti yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam, tapi Talmud. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim. Celakalah orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka. Thumma yaquluna, kemudian mereka mengatakan, hadza min 'indillah. Ini dari sisi Allah. Padahal mereka yang nulis, tapi mereka katakan hadza min 'indillah. Ini dari sisi Allah. Buat apa? Liyashtaru bihi thamanan qalila. Karena mereka ingin harga yang sedikit. Mereka ingin memperjualbelikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fawailul lahum mimma katabat aydihim. Maka celakalah apa yang mereka tuliskan itu. Wa wailul lahum mimma yaksibun. Dan celakalah apa yang telah mereka kerjakan itu. Nah, jadi para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemuda ini harus berperan kembali untuk membuat bangsa ini sama seperti bangsa-bangsa yang lainnya di dunia saat ini. Bangsa-bangsa yang sudah maju, bangsa-bangsa yang tidak lagi berada dalam kelalaian, di dalam keterlalapan yang begitu lama, ya. Tapi kita harus melihat para pemudanya bisa membawa perubahan bagi bangsanya, sama seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, sama seperti tokoh yang bernama Yusha bin Nun bagi Bani Israel. Kemudian sama juga seperti Nabi Yusuf alaihissalam yang disebutkan di dalam Al-Quran dalam cerita ketika Nabi Yusuf alaihissalam bersama dengan seorang perempuan istri dari Raja Mesir saat itu. Dibahasakan juga dengan kata-kata fata, anak muda. Ini menunjukkan bahwa saat itu Nabi Yusuf alaihissalam dalam kondisi anak muda, dan beliau mengucapkan saat beliau diajak untuk melakukan perbuatan zina oleh menteri-menteri, oleh istri-istri dari menteri-menteri di kerajaan Mesir saat itu. Nabi Yusuf mengatakan, Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'una ilaih. Ya Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya penjara lebih aku sukai daripada aku memenuhi ajakan mereka untuk melakukan perbuatan zina. Nah, inilah peran-peran yang harus dimainkan kembali oleh pemuda-pemuda kita, pemuda yang bermoral, pemuda yang cerdas, ya. Pemuda-pemuda yang memiliki sifat seperti Rasulullah Muhammad SAW. Beliau itu siddiq, beliau itu amanah, beliau itu tabligh, beliau itu fatanah. Nah, kalau pemuda-pemuda seperti ini lahir kembali di tengah-tengah bangsa ini, maka bangsa ini akan menjadi bangsa yang maju kembali, sama seperti bangsa-bangsa di dunia saat ini yang telah mencapai kemajuannya. Tentu banyak inspirasi yang perlu diambil dari bangsa-bangsa yang lain, sama seperti ucapan Amr bin As tadi, ya, salah seorang sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Kita tidak menutup diri dari masukan-masukan dari bangsa-bangsa yang lain yang telah maju lebih dahulu, atau bangsa-bangsa yang lain yang lebih maju lebih dahulu itu adalah tidak berada di kejauhan sana,
di Eropa, di Amerika dan seterusnya. Bisa saja itu bangsa-bangsa yang berdekatan dengan bangsa kita. Misalnya Singapura, kenapa Singapura bisa maju? Misalnya Malaysia, kenapa Malaysia bisa maju dan seterusnya dan seterusnya. Intinya bahwa kekuatan bangsa itu ada pada sosok pemuda. Maka ketika pemuda ini memikirkan bangsanya, ketika pemuda ini kembali bergerak untuk membawa perubahan-perubahan untuk bangsanya, maka bangsa ini akan kembali menjadi bangsa yang diperhitungkan oleh bangsa-bangsa yang lain. Sama seperti bangsa Arab dahulu, ketika satu tokoh yang sangat luar biasa, yang sangat perhatian terhadap bangsanya, itu Nabi kita Muhammad SAW. Beliau menerima wahyu saat di puncak usia muda beliau, yaitu 40 tahun. Turun wahyu yang pertama, itulah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah hai Muhammad dengan menyebut Tuhanmu yang telah menciptakan. Jadi solusi kemajuan dari sebuah bangsa tentu saja diawali dari keinginan bangsa itu untuk memperbaiki diri dengan cara banyak membaca. Demikian para pemirsa TV yang dimuliakan Allah, apa yang bisa disampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.